Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pesepeda profesional atau pesepeda antusias yang sering mengikuti perlombaan harus sering berlatih untuk meningkatkan performa bersepedanya. Latihan yang efektif adalah latihan yang bisa diukur, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan latihan kita. Pelatihan berbasis data memungkinkan pesepeda melacak sesi latihan, menganalisis peningkatan kebugaran dan upaya kecepatan. Ada dua latihan berbasis data yang populer saat ini, yaitu berlatih dengan menggunakan monitor detak jantung dan pengukur daya atau power meter. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari latihan menggunakan detak jantung versus latihan dengan power meter? Mari kita bahas. Cara kerja. Sebagian besar monitor detak jantung bekerja dengan mengukur sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung kita saat berdetak. Ada yang mengukurnya langsung dari detak jantung dengan menggunakan sensor di bagian dada. Ada juga yang mengukurnya berdasarkan denyut nadi. Biasanya denyut nadi di pergelangan tangan. Monitor detak jantung versi jam tangan. Mengukur langsung detak jantung versi tali dada lebih akurat dibandingkan mengukur denyut nadi. Sedangkan cara kerja power meter adalah dengan mengukur seberapa besar gaya torsi yang kita kerahkan ke pedal. Prinsip kerjanya hampir sama dengan timbangan badan. Kemudian dikalikan dengan jumlah putaran pedal per menit atau cadence. Hasil perkalian gaya torsi dan cadence ini memungkinkan kita menghitung output daya yang diukur dalam satuan watt. Jadi, cukup jelas bahwa meskipun kedua alat tersebut digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan data yang akan digunakan untuk menganalisis latihan kita, tetapi pada dasarnya kedua alat ukur ini sebenarnya mengukur dua hal yang sangat berbeda. Monitor detak jantung. Kelebihan utama dari monitor detak jantung adalah efektivitas biaya. Harga cyclokomputer untuk monitor detak jantung berkisar antara 2,5 juta hingga 6 jutaan. Satu unit cyclokomputer ini biasanya sudah dilengkapi dengan sensor cadence dan sensor detak jantung berbasis tali dada. Memasang tali dada atau merekam detak jantung dengan jam tangan pintar bisa dilakukan dengan cepat dan sederhana. Dan dengan melakukan beberapa pengujian yang sangat mendasar, kita dapat dengan cepat menetapkan zona pelatihan yang diperlukan. Monitor detak jantung bekerja dengan baik dalam situasi di mana intensitas bersepeda dijaga relatif stabil, seperti daya tahan yang lebih lama, intensitas rendah, atau latihan dasar. Selain itu, monitor detak jantung juga memungkinkan kita memastikan bahwa latihan dilakukan dalam intensitas yang rendah, sehingga kita tidak mengalami kelelahan yang tinggi. Tetapi monitor detak jantung memiliki keterbatasan. Monitor detak jantung mengukur respon jantung terhadap upaya yang kita lakukan, sehingga ukuran upaya yang kita kerahkan tidak bisa real time. Hal ini akan terasa ketika kita tiba-tiba meningkatkan kecepatan. Kita tidak bisa mendapatkan data yang real time, karena respon jantung terhadap pengerahan tenaga kita membutuhkan waktu beberapa detik. Di samping itu, data detak jantung yang disajikan tidak hanya disebabkan oleh power yang kita kerahkan, tetapi data detak jantung juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental kita. Terlebih lagi, faktor-faktor seperti tingkat hidrasi, suhu udara, jumlah tidur, kadar kafein dalam tubuh, dan ketinggian dapat secara signifikan mengubah detak jantung pada intensitas tertentu yang selanjutnya secara negatif mempengaruhi keandalan dan konsistensi data. Power meter tidak seperti data detak jantung yang mewakili respons jantung terhadap input tenaga di pedal yang tidak bisa real time. Power meter mengukur output power secara real time, yaitu seberapa besar upaya yang sebenarnya kita lakukan
Manfaat utama dari power meter adalah umpan balik seketika yang diberikannya dan kurangnya pengaruh eksternal yang akan merusak data. Power meter juga memungkinkan pengukuran secara objektif atas kemajuan kebugaran dari waktu ke waktu. Sebagian besar power meter mengambil sampel gaya yang diterapkan selama mengayuh beberapa kali per detik, memberikan umpan balik yang sangat cepat yang sangat berguna dalam hal kecepatan, baik upaya yang lebih lama maupun lebih pendek. Umpan balik yang presisi dan real time dari power meter juga memungkinkan kita untuk menargetkan adaptasi pelatihan tertentu jauh lebih mudah dibandingkan dengan monitor detak jantung. Ketika kita meningkatkan gaya torsi atau menambah kecepatan putaran pedal atau cadence, power meter akan menunjukkan data yang akurat tanpa terpengaruh cuaca, kondisi fisik, dan mental kita. Tetapi barang yang bagus dan akurat tentunya lebih mahal. Power meter yang andal dari merek yang terpercaya harganya puluhan juta. Di samping itu, data yang dihasilkan sangat beragam, sehingga kita kesulitan dalam menganalisis data tanpa bantuan ahli. Dan karena power meter melibatkan pengukuran gaya torsi, power meter juga harus dikalibrasi secara rutin, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kesimpulan, untuk pesepeda non-kompetitif yang tidak membutuhkan latihan secara ketat, menggunakan monitor detak jantung sudah mencukupi. Karena di samping bisa mengukur kemajuan latihan kita, juga bisa menjadi indikator kelelahan, penyakit, atau overtraining. Tetapi bila kita adalah pesepeda profesional atau setidaknya sering mengikuti perlombaan, maka alat terbaik untuk mengukur kemajuan latihan kita adalah power meter. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.